Salam jumpa saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu dan juga anak-anak, mungkin remaja sekalian yang terkasih. Selamat malam dan salam jumpa dengan kami semua. Saat ini saya bersama dengan tamu kita yang lain. Tamunya jauh, baru aja lulus dari Australia. Nanti beliau akan memperkenalkan diri dengan kita. Dan pada saat ini saya mengajak kita, baik yang berada di Instagram Live atau juga yang berada di YouTube, dengan satu tema, apakah depresi tanda kurang iman? Tapi sebelum itu, marilah kita bersama-sama berdoa. Kita memanjatkan doa kepada Tuhan supaya Tuhan sendiri membantu kita, memberi pengertian kepada kita sehingga acara kita ini dapat berlangsung dengan baik, internet juga dapat berlangsung dengan baik, dan juga semuanya dapat kita pahami dan memberi arahan yang baik untuk hidup kita. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu sebab Engkau memberi kami pertemuan ini dan juga Engkau menganugerahi kami rahmat Roh Kudus supaya kami dapat mengerti apa yang akan kami bahas hari ini. Banyak di antara kami yang mungkin mengalami kebingungan dan bahkan mengalami depresi karena situasi yang serba tidak menentu. Berkatilah perjumpaan kami ini supaya menginspirasi kami, memberitahu kami bagaimana kami harus bersikap dan bahkan bagaimana kami harus mengerti diri kami agar kami tidak sampai depresi, atau kami dapat membantu saudara-saudari kami yang mengalaminya. Semoga rahmat-Mu mengalir pada kami, pada alat-alat dan juga pada internet kami, supaya semuanya dapat berjalan dengan lancar. Ini semua kami persembahkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat malam. Salam jumpa untuk Anda semua. Dan pada saat ini saya ditemani oleh seorang, bukan hanya psikolog, tapi dokter ya. Nanti beliau akan memperkenalkan diri, namanya Sandy. Jadi kita hari ini akan membahas apakah benar depresi itu tanda kurang iman. Kalau kita melihat dalam bacaan kitab suci, sebetulnya ada banyak hal yang bisa kita temukan mengenai doa. Apakah doa-doa kita itu sudah mampu menyelesaikan permasalahan dalam hidup sehari-hari? Ini suatu pertanyaan yang sangat baik. Ternyata doa saja tidak cukup. Meskipun doa adalah tool utama atau alat utama untuk kita menyelesaikan persoalan di antara kita, tetapi yang jauh lebih penting lagi adalah apakah saya mau mengurus hidup saya dengan usaha saya pribadi, termasuk juga salah satunya menemui para ahli atau menemui para konselor untuk menyelesaikan hal-hal yang tidak kita pahami mengenai diri kita, mungkin mengenai anak-anak kita, juga anak-anak remaja, atau juga bahkan mengenai orang-orang yang sedang dilanda depresi. Saat ini marilah kita sekedar mendengarkan dan juga mempelajari apa itu artinya depresi. Baik, saya persilahkan Sandy memperkenalkan diri. Terima kasih Romo. Selamat malam semuanya. Nama saya adalah Sander Sanoni, tapi saya biasa dipanggil Sandy. Saya adalah seorang S3 dalam bidang psikologi, dan saat ini fokus saya adalah dalam pencegahan bunuh diri atau suicide prevention. Saya bekerja di satu institusi di Australia yang namanya Black Dog Institute. Jadi kita satu institusi, Romo, fokusnya hanya kepada kesehatan mental dan pencegahan bunuh diri. Oh, hanya itu tugasnya ya? Satu institut benar-benar fokusnya semuanya kesehatan mental dan pencegahan. Apakah di sana banyak bunuh diri atau kasus-kasus seperti itu? Banyak sekali, Romo. Masalahnya itu kurang direport di mana-mana. Di Australia, bunuh diri is the leading cause of death. Itu untuk anak muda. Jadi for youth, untuk anak muda itu adalah the main reason anak muda itu meninggal. The number one main reason. Iya. Jadi alasan utama meninggal anak muda itu bukan karena sakit ya, tetapi karena bunuh diri. Exactly, bukan karena tabrakan, bukan karena sakit, melainkan bunuh diri. Oh, kenapa penyebab mereka bunuh diri itu dari penelitian kalian? Kenapa? Sebenarnya bunuh diri itu ada banyak faktor, Romo. Contohnya di saat COVID seperti ini,
salah satu hal yang paling terdampak adalah ekonomi. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang merasa kesepian, banyak orang ada ketidakpastian. Jadi itu semua faktor bisa meningkatkan rate orang bunuh diri. Tapi salah satu faktor yang utama adalah depresi. Depresi. That's why kita malam hari ini, saat ini kita membahas soal depresi ini ya. Rupa-rupanya depresi ini bisa dialami oleh semua. Saya ingin membacakan satu ayat untuk membuka bagaimana sebetulnya Tuhan itu juga tidak membiarkan kita tenggelam dan mabuk dalam hal-hal iman, tetapi justru lebih realistis, lebih mau melihat hidup dan mengurusi hidup kita sendiri. Coba kita lihat dalam Matius 5 ayat 23 dan 24. Jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah dan pergilah berdamai dulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Dalam tulisan ini, Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa urusan antara persembahan, mezbah, berdoa, dan urusan ibadat adalah sesuatu yang harus berkait-kaitan atau nyambung dengan urusan hidup pribadi. Kalau kita sedang ada masalah, kan mestinya masalah dengan orang, misalnya dengan pasangan sendiri, atau dengan anak, atau dengan orang tua. Kita punya masalah itu, lalu kita berdoa. Tidak lain isi doa kita pasti adalah persoalan tadi. Atau mungkin kesedihan kita mau coba kita hilangkan dengan berdoa. Tetapi Tuhan mengatakan, kalau persoalannya masih di sana dan belum diselesaikan secara manusiawi, maka itu tidak bisa selesai. Jadi suatu kesimpulan yang pertama yang bisa kita ambil adalah bahwa Tuhan memberikan kesempatan dan bahkan keharusan bagi kita untuk ngurusin diri kita sendiri, baru menghubungkannya dengan hal iman. Jadi sebetulnya depresi itu tidak sangat berlawanan dengan hidup iman kalau kita ngurusin ya. Jadinya bukan berarti kita berdoa aja udah cukup gitu ya. Sebetulnya faktor-faktor dari depresi ini menurut Sandi apa? Jadi menurut penelitian Romo, ada banyak faktor, tapi saat ini sampai hari ini kita belum ada faktor yang ini pasti menyebabkan depresi. Karena setiap orang berbeda, karena kita masa kecilnya juga berbeda, kita kondisinya berbeda, maka artinya background pengalaman masa lalunya beda ya. Exactly, backgroundnya berbeda. Tapi depresi itu seringkali terjadi karena ada trigger. Mungkin ada satu penyebabnya ya. Exactly, bisa ada satu periode dalam kehidupan yang menyebabkan banyak stres. Contohnya COVID-19 ini. Ada banyak faktor lain. Ada juga faktor keturunan. Oh, keturunan. Jadi memang keturunan orang yang depresi itu bisa depresi juga. Nah, tapi keturunannya bukan karena genetik. Tapi kalau ada anak dibesarkan sama orang tua yang mengalami depresi, maka itu increase likelihood, itu meningkatkan kesamaan ya, kemiripan, dia akan mengalami hal yang mirip dengan apa yang dialami orang tuanya gitu ya. Exactly, that's exactly right, Romo. Jadi ini semacam edukasi atau bagaimana? Artinya anak belajar dari melihat bahwa misalnya ya mamanya, papanya, bapak ibunya mengalami depresi. Lalu si anak menyaksikan bagaimana depresi itu berlangsung pada si ibu bapaknya. Lalu si anak kayak belajar gitu ya, atau bagaimana? Ada beberapa cara. Salah satunya adalah edukasi. Kalau misalnya mereka melihat orang tuanya pola pikir atau problem solvingnya, caranya demikian, maka anak akan menirunya. Oh, mukul-mukul atau apa, kan ada tuh yang saya sering mendengar ya. Kadang-kadang ibu-ibu ada yang jengkel, lalu bisa pukul-pukul dadanya, lalu membentur-benturkan kepalanya di tembok. Apakah seperti itu atau? Lebih ke kalau misalnya orang tuanya menghadapi satu masalah dan mereka punya mindset adalah langsung I should give up. Saya harus putus asa, udah selesaikan aja nih, nyerah nih gitu saya ya. menyerah, saya putus asa. Maka anak itu belajar, oke, artinya kalau di masa depan secara nggak sadar, kalau saya menghadapi masalah, maka that's my default, itu adalah reaksi saya gitu. Caranya gitu udah pasti deh, udah pokoknya saya pakai cara-cara dasarnya tuh kayak gitulah gitu. Itulah cara menyelesaikannya. Iya. Keyakinannya seperti itu ya. Padahal menurut saya bukan keyakinan, Romo. Ini bukan satu hal yang secara sengaja decide gitu. Ini bukan conscious decision. Melainkan mereka melihat dan meniru. Oh, begitu. Iya. Tapi itu depresi yang berasal dari orang tua ya. Artinya berasal kayak seperti diturunkan gitu ya. Diperkenalkan. Ada yang lain? Ya, absolutely sih. Banyak orang
setiap orang kan tadi udah dibicarakan, setiap orang itu berbeda-beda, backgroundnya beda-beda. Ada orang bisa depresi karena karir, ada orang bisa depresi karena putus cinta, ada orang bisa depresi karena merasa kesepian. Penyebab-penyebabnya nih ya. Iya, exactly. Jadi many things. Saat ini kita masih belum bisa prediksi apa yang menyebabkan depresi, tapi ini semua faktor yang meningkatkan kemungkinan terjadinya depresi. Saya pun tahun 2015 pernah didiagnose major depressive disorder, pernah kena depresi, sampai ada pemikiran mau bunuh diri. Saat itu karena ada satu proyek yang saya tunggu-tunggu, dan saya lakukan proyek ini, tapi menurut saya gagal gitu, I failed. Waktu itu kamu udah sekolah psikologi? Udah sekolah psikologi, jadi S1, 2, 3-nya memang psikologi ya? Betul Romo. Saya pun yang istilahnya saya lagi belajar psikologi, saya juga kena depresi saat Because itu. you are human being, right? I'm human being. We're all human Manusia being. biasa nih ya, lihat. Iya, exactly. Dan saya ingat saya bisa, ini sekaligus saya cerita tentang simptom-simptomnya depresi ya, Romo. Saya selama berbulan-bulan gak mau keluar kamar, gak mau ketemu siapa-siapa. Buat mandi aja kadang-kadang susah, Romo. Rasanya tuh lemas banget, capek banget, bener. Saat itu pikiran saya sangat negatif. Dan saya sangat membenci diri sendiri karena orang depresi. Jadi yang negatif itu tentang diri sendiri atau tentang dunia sekitar, atau persepsimu tentang sekitar atau peristiwa itu atau apa? Nah, it could be anything, bisa terjadi semuanya. Karena depresi itu manifest dalam setiap orang berbeda-beda. Kalau saya pribadi, pikiran negatif saya itu sangat terfokus dengan kenapa saya seperti ini ya? Bukankah saya orang beriman? Bukankah saya sudah pendalaman Alkitab? Saya sering ke gereja. Kenapa saya masih depresi? Jadi rupa-rupanya tidak bisa di-skip tuh pengalaman depresi itu hanya karena kita rajin berdoa ya justru. Tadi berarti pengalaman dari kitab suci ini benar ya, antara hidup doa dengan pengalaman harian mengenai hidup psikologis kita, itu sebetulnya sesuatu hal yang berbeda dan bisa nyambung kalau kita justru mengerti kedua-duanya, bukan tiba-tiba menyelesaikannya doa selesai dan bubar karena sudah berdoa begitu ya. Exactly. Masalahnya kita seringkali punya persepsi kalau orang memiliki depresi atau orang kena depresi, mereka imannya lemah. Gitu ya. Makanya kalau mereka cerita dan yang dengerin kurang ngerti, sering dibilang, oh artinya kamu perlu doa. Kurang iman kamu kurang nih. Iman, gitu ya. perlu baca firman. Padahal it's not the case. Iya. Semua orang, saya pun yang udah S3 psikologi, saya bisa kena depresi. Anyone, karena kita semuanya masih manusia. Iya. Jadi kalau kita sempat merasa simptom-simptom depresi yang seperti tadi itu, jangan kita ignore. Jangan diignore. Perhatiin yang pertama, jangan dihindari ya, jangan diabaikan, itu maksudnya. Iya, karena kalau udah seperti itu bukan cuman in our imagination, itu bukan cuman bayangan kita. Melainkan depresi udah diakui oleh WHO sebagai penyakit medis. Oh, depresi itu sebetulnya penyakit medis. Meskipun itu sebetulnya termasuk golongan psychological, tapi itu juga termasuk medical juga ya. Exactly, makanya menurut prediksi, depresi itu adalah salah satu yang namanya leading cause disease burden worldwide. Apa itu artinya? Itu dimana menyebabkan paling banyak loss atau suffering di dalam dunia. Menyebabkan kehilangan ya atau penderitaan. Iya, bukan cuman penyakit ini, penyakit itu, tapi depresi. One of the leading causes worldwide. Jadi kalau misalnya bagi ada yang nonton dan mereka merasa ada simptom depresi, you're not crazy. Jadi nggak gila kita nih gitu sebetulnya. Nggak gila, you're not weak. Ini adalah penyakit medis dan saya pun pernah kena, and a lot of people juga mengalami. Jadi jangan pernah merasa, oh karena saya merasa depresi, saya ada orang lemah, saya ada orang gila. That's not the case, bukan demikian. Jadi kalau simptomnya tuh tadi perasaan hilang, perasaan kosong, lalu perasaan apa lagi yang ada dalam pikiran pada saat depresi itu biasanya apa yang melanda? Nah, setiap orang bisa punya pemikiran beda-beda atau experience yang berbeda-beda. Simptomnya ya, gejala-gejalanya beda. Kalau misalnya soal pemikiran, salah satu pemikiran yang paling sering muncul adalah I'm worthless. Nggak berguna. Saya nggak berguna, saya tidak berharga. Saya tidak berharga. Gitu. Saya mendingan hilang aja. Jadi larinya tuh hilang.
maksud sesudah memikirkan saya nggak berguna, saya nggak berharga tuh langsung mendingan saya hilang. Bisa terjadi seperti itu, Romo. Karena udah depresi ya, karena udah depres banget, lalu larinya bisa hilang entah dengan cara apa, salah satunya suicide tadi ya. Exactly. Saya pernah ikut satu workshop nih, dan di workshop tersebut ada orang yang sharing. Dia kena 2, OCD, Obsessive Compulsive Disorder, sama depression. Obsessive Compulsive Disorder, bagi yang belum tahu, itu satu penyakit di mana mereka sangat obses. Terdorong terus ya, terdorong berkeinginan terus. Nah, kalau misalnya pernah dengar, mereka bisa cuci tangan sampai tangannya berdarah-darah karena mereka takut kena penyakit. Orang ini dia cerita bahwa dia kena Obsessive Compulsive Disorder, tapi bagi dia depresi yang paling menyebabkan penderitaan bagi dia adalah depresi. Karena untuk bangun setiap hari dan merasa I'm so worthless. Saya nggak ada, saya useless banget. Saya mendingan hilang aja. Itu benar-benar penderitaannya yang saking parahnya sampai orang memilih mendingan saya mati aja. Hubungannya dengan OCD tadi apa? Itu trigger aja. Enggak, kebetulan ada 2 aja. Kebetulan ada 2, tapi yang lebih parah sebetulnya depresinya itu ya. Menurut dia, yang menyebabkan dia more pain, lebih merasa terluka ya dia. Iya. Jadi meskipun gak ada luka di luar, depression is real. Dan menurut brain scan MRI, orang yang sedang mengalami depresi itu brain functionnya juga beda. Jadi it's not your imagination, it's not imagination apa? Jadi ini lebih medical ya, imajinasi ya. Iya, bukan cuma di imajinasi dong. Memang ini satu hal yang nyata dan perlu diakui dan perlu ditreat. Bahwa sebetulnya banyak orang bisa mengalami depresi. Mungkin dia nggak tahu, dikiranya dia pusing, dikiranya dikerjain orang. Kalau Indonesia kan agak tahayul-tahayul gitu kadang-kadang. Kamu kenapa kok bengong? Kamu kayak dikerjain orang deh. Kamu dikena guna-guna deh. Bahayanya begitu ya. Padahal sebetulnya ini unsurnya medical, psychological gitu. Jadi untuk Anda semua, sekarang ini kita tahu bahwa paling tidak Sandi ingin meyakinkan kita bahwa pengalaman depresi ini adalah pengalaman semua orang. Pengalaman depresi ini bisa menjadi potensial pengalaman kita juga. Dan kalau kita tahu, maka kita jauh lebih tahu kenal diri kita, lalu kita bisa kalau mau berdoa laporannya jelas gitu sama Tuhan. Bukan laporan Tuhan tolong bantu saya ngerjain yang lain, tapi sebetulnya urusannya adalah urusan depresi ini gitu ya. Exactly. Kalau misalnya saya boleh tanya Romo, if it's okay, Romo pernah ketemu gak Romo lain yang pernah mengalami depresi? Pernah ada. Jadi seperti yang disampaikan tadi ya, bahwa Romonya tuh menjadi diam, bengong gitu. Mungkin dia mengalami lebih ke situ. Lalu juga kadang-kadang ada yang pernah juga mengalami jadi kayak kulitnya rusak-rusak gitu. Kulitnya mungkin itu faktor yang lebih ke fisik ya. Kulitnya kayak ada bercak-bercak, lalu dia gatal-gatal, padahal nggak apa-apa. Setelah dicek sebetulnya mungkin ya seperti ruam begitu ya yang dialami. Dan tapi lebih kelihatannya adalah pada sisi diamnya dan ngomongnya nggak jelas gitu. I see. Jadi benar-benar Romo pun bisa kena depresi ya? Bisa, ada. Kalau dilihat dari misalnya waktu saya di Filipina itu juga ada khusus tempat untuk rehabilitasi para Romo yang sedang mengalami persoalan. Yang salah satunya, tidak semua ya, yang namanya Emmaus di situ. Nah, Emmaus bukan Emmaus Journey lain ya. Emmaus memang namanya tempat rehabnya itu Emmaus. Khusus buat Romo, suster, siapa gitu yang mengalami gejala psikologis dan diselesaikan, itu dibantu oleh para psikolog lulusan dari Ateneo di Philippines, salah satunya gitu. Yep. Nah, sekarang kita ada kasus-kasus yang mungkin para bapak ibu pengen mendengar ini ya, bagaimana depresi itu bisa melanda anak-anak, terutama misalnya kalau sekarang itu anak remaja, di awal remaja 11, 12 gitu ya, sudah menginginkan untuk bunuh diri karena dia mengalami depresi. Salah satunya mengatakan misalnya, gue pengen mati aja, gue pengen gak ada di dunia ini, gue ngerasa bahwa Tuhan gak ngasih yang gue mau gitu. Artinya dia merasa begitu dan memang dalam kalimatnya menghubungkan dengan Tuhan. Tetapi sebetulnya apa yang terjadi kalau anak muda atau anak-anak, masih bisa dibilang anak remaja ini, bisa mengalami depresi yang mungkin bisa seperti kayak orang tua? Ya Romo, jadi buat depresi bisa muncul dalam anak-anak remaja itu banyak sekali faktornya. Contohnya, kalau keluarganya nggak akur,
Kalau keluarga yang tidak akur dan ada banyak konflik dalam rumah tangga, itu bisa menyebabkan depresi. Kalau misalnya ada banyak pressure untuk anaknya, tekanan untuk anaknya, itu juga bisa menyebabkan depresi juga. Bullying itu satu hal yang bisa menyebabkan anak remaja depresi. Banyak sekali faktor-faktor yang bisa terjadi bersamaan. Karena seringkali anak-anak yang contohnya saya pun dari broken home, Romo. Saya sebagai anak broken home, saya tidak mempunyai social skill. Saya nggak bisa buat teman di sekolah selama beberapa tahun. Kenapa? Karena saya sangat merasa social awkward. Saya susah percaya sama orang. Karena sudah tidak percaya pada satu orang penting, significant others, lalu kemudian kamu jadi merasa menempatkan itu juga kepada orang-orang lain juga ya? Exactly, dan karena itu saya selama beberapa tahun cukup kesepian di sekolah. Jadi banyak faktor bisa. Ini di Indonesia atau di Australia nih? Di Indonesia, Rom. Masih di Indonesia. Iya, masih di Indonesia. Jadi Indonesia aja bisa kejam kayak gitu loh, bukan hanya di Australia loh ya. Jadi orang Indonesia nih, anak-anak Indonesia, maka kita Bapak Ibu sekalian, kalau Anda melihat anak-anakmu, maka perlu kita tahu bahwa sebetulnya anak-anak kita itu bisa potensial mengalami depresi karena masalah sosial di antara teman-temannya ya. Jadi bukan hanya karena persoalannya itu dia mengalami persoalan keluarga aja, tetapi bisa juga karena bully, karena persoalan dengan teman-temannya. Yang penting adalah Anda mengenali. Nah, apa yang harus dikenali dari anak-anak yang mengalami depresi? Itu kira-kira gejala-gejala yang bisa dilihat apa kalau di video kayak gimana gitu misalnya. Nah, gejalanya bisa anaknya lebih diam, bisa nggak mau keluar kamar, nggak mau ketemu orang, nggak mau bersosialisasi. Mungkin bisa kena efek akademiknya juga, bisa menurun. Jadi dia lebih ke menyendiri ya, iya. Lebih ke menarik diri dia sendiri ya. Iya, Romo. Tapi susah sekali karena ini bisa terjadi bersamaan dengan puberty. Dengan masa puber ya, iya. Dengan masa puber anak-anak remaja. Dengan masa puber, jadi susah sekali tahu ini sebenarnya depresi atau enggak, dan memang itu bukan bagian orang tua untuk diagnose. Itu tugasnya psikolog dan psikiater. Tetapi ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh orang tua dan keluarga untuk membantu anak tersebut. Oke. Yang paling pertama, very very easy, listen, mendengar. Mendengarkan ya. Mendengarkan. Banyak anak sharing ke saya bahwa mereka sebenarnya mau sharing sama orang tua, tapi mereka baru ngomong satu langsung di-cut, langsung diceramain. Ini penyakitnya orang-orang nih, ibu, mak terutama mak sih memang ya. Mama tuh susah ngedengerin, mama udah ngomong, gue tahu nih, ini anak gue nih, jadi gue harus ngajarin dia, gue ngerti dia kayak gini, udah langsung dia cut semuanya, langsung dia kayak udah ngerti. Padahal sebetulnya bisa menambah pressure buat dia ya, menambah mungkin, wah saya emang nggak didengerin nih. Iya. Mama kayak udah sok tahu, padahal dia nggak tahu isi dalam saya gitu ya. Iya. Kalau saya boleh jujur, Romo, kalau anak seolah-olah sempurna, they're perfect, they're okay gitu, itu bisa aja anaknya jago pura-pura. Oh, dia masking bertopeng iya, ya? Dan pakai topeng. Jadi mereka bilang, I'm okay. Saya nggak apa-apa kok, saya fine gitu. Padahal kita nggak tahu yang mereka sedang alami apa. Pernah ada satu anak, jadi dia nurut banget sama orang tuanya, sangat-sangat nurut. Lalu saya pernah ada satu sesi, ada pendalaman Alkitab, saya bicara tentang topik ini. Dia angkat tangan, dia tanya, dia ada satu pertanyaan. Habis sesi itu selesai, dia sambil nangis. Karena dia mengalami banyak sekali pressure, tapi dia tidak bisa ungkapkan dan dia tidak berani menunjukkan itu di rumah. Jadi gimana caranya orang tua tetap bisa mengenali nih kalau misalnya anak jago bertopeng? Nah, kalau misalnya anaknya masih bayi, terutama mama, anaknya oe aja udah tahu ini maunya apa, kan? Jadi my mom is share, mama saya di sini, it's true, right? Saya ini maksudnya nangis oe apa, mami udah tahu oh ini anaknya lapar atau kenapa. Tapi anak semakin dewasa, itu buat mengenalnya sedikit lebih susah. Itu perlu apa ya? Tapi kalau ibu biasanya tahu lah mungkin tanda-tanda yang tidak dikenali oleh orang lain. Iya. Kalau dia mulai matanya sendu atau jalannya lambat atau mungkin lebih bungkuk. Beberapa ibu mengenali, pokoknya saya tahu anak saya deh. Saya juga kalau lihat sih nggak tahu. Tapi saya tahu Romo. Oh ya udah, ini udah lumayan nih kenal ya kan? Iya. Tapi harus kenal banget ya, terutama ibu kali ya. Exactly. Jadi kalau misalnya anaknya udah lebih dewasa, itu
Jadi saya kan coba, maaf bahasa Indonesia saya itu rada kacau. Jadi nanti Romo bantuin. Nggak apa-apa, saya bantuin memang. Udah dari tadi kacau kan ya, tapi kita semua paham gitu. Karena penonton ini cerdas, jangan takut. Iya. The child has to let you in. Jadi anak tersebut ada free will. Anak-anak itu jadi harus mau mempersilahkan si orang tua itu untuk masuk gitu. Jadi dia terbuka, dia open lah gitu ya. Exactly. Jadi itu bukan cuman kalau misalnya masih bayi, masih sangat kecil, bener-bener you know everything. Semuanya tahu tentang semakin kecil orang tua itu tahu segalanya tentang anak. Ya, tapi dia makin tua, makin dewasa, makin kemampuannya untuk menutupi atau untuk bertopeng tadi makin hebat juga ya. Exactly. Ini example-nya gampang aja. Buat yang nonton, how many people really know you? Berapa orang yang benar-benar mengenalmu gitu? Karena saya merasa bahwa mungkin ya it's everyone gitu. Berapa orang yang benar-benar kenal kita, apa isi hati kita, apa isi pikiran kita. Nah, anak yang sudah dewasa itu sama. Perlu mempersilakan masuk, ini loh. Ini perasaan saya. Dan kalau misalnya mereka coba cerita, tapi kita balasnya dengan ceramahan, kita lecture, mereka tidak akan terbuka. Jadi harus menahan diri untuk ngajarin, untuk ceramah, untuk homili, apalagi jangan keromo dong ya. Jadi kurang berguna ini sekarang. Jadi harus dia pertama-tama pengen dimengerti supaya ini anak tuh tetap let you in gitu ya, membiarkan dirimu boleh masuk begitu yang pertama. Exactly, karena riset menunjukkan dengan sharing aja itu bisa menurunkan stres. Ya, nggak perlu ada solusi, nggak perlu ada apa. Dengan bisa sharing, bisa curhat aja, itu sudah menurunkan stress response. Tuh, diperhatiin ya, Bapak Ibu. Kalau yang depresi itu istri, itu banyak yang istri yang depresi sama suaminya. Maka suami wajib mendengarkan. Jangan dulu dinasehatin, elu gitu aja ini, elu gitu aja. Nah, itu kalau orang dewasa. Kalau anak-anak, para ibu nih yang harus diingatkan. Kalau ada anak pengen ngomong, aku pengen ngomong. Dan kayaknya serius, maka kita harus memberi waktu mendengarkan. Itu aja sudah mungkin setengah dari masalah dia udah bisa selesai ya, hanya karena dia curhat ya. Exactly, itu sangat membantu habis cerita itu bisa lega. Nah, setelah kita mendengarkan, itu kita harus bisa meresponi dengan cara yang baik. Saya belajar satu trik nih Romo. Kalau misalnya orang sharing ke saya nggak langsung kasih advice. Saya nggak langsung kasih tahu, ini loh caranya harus ngomong gini, harus gini. Saya nggak pernah. Saya selalu tanya dulu, oke, apa yang saya bisa lakukan untuk kamu? Mau saya mendengarkan? Mau jadi, advice saya? Kira-kira apa? Apa cuma mau minta didengarkan? Mau minta apa? Nah, bisa tanya tuh juga caranya. Exactly. Apakah mau saya hanya mendengarkan? Karena I'm okay, that's nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya apa mau dengar my thoughts, my advice, itu boleh. Atau kalau applicable, mau saya intervensi. Terutama untuk orang tua, untuk anak. Jadi ditanya dulu maunya apa. Karena namanya juga anak kan. Everyone makes mistakes. Anak pun akan buat mistake gitu. Ya, setiap orang melakukan kesalahan, termasuk juga anak-anak. Maka dia pengen dimengerti dulu. Anda boleh bertanya sama anak. Misalnya kalau dia pengen ngobrol ini kok lama banget ya, mau arahnya kemana, boleh tanya. Jadi menurut kamu mama mau bantu apa? Apa mama kamu butuh nasihat mama atau papa? Atau kamu butuh cuma didengarkan gitu, kira-kira kayak gitu. Exactly, karena dengan anak bisa merasa dimengerti dan merasa disupport, itu udah sangat menurunkan kemungkinan terjadinya depresi. Ya. Jadi memang dia supportnya itu yang penting ya. Support itu bisa melalui mungkin juga dia nggak ngomong kan, tadi kamu bilang bahwa kadang-kadang orang yang depresi itu menghentikan aksi sosialnya atau menghentikan relasi dengan orang di sekitarnya ya. Nah, kalau misalnya dia diem, apakah kita boleh aktif mendekati si anak itu kalau dia misalnya dia kelihatan kok lemah, lesu, atau kelihatan kayak mau nangis, mau nggak jelas. Nah, kita boleh nggak ngedeketin dia atau mengambil inisiatif? Sangat bisa Romo, cuman kita harus mengerti bahwa caring berbeda dengan kepo. Oh gitu ya. Caring itu perhatian, berbeda dengan kepo ya, perhatian. Ini kayak banyak ibu-ibu nih saya tahu nih yang lagi nonton. Nah, yang penting ini dalam bahasa Indonesia be present. Asal kita hadir aja ya. Kita hadir di sana. Dan ini katakannya bagus deh. Dibilang bahwa kamu mau sharing, kamu nggak mau sharing, I'm here. Saya di sini, and I love you, dan saya akan support kamu. Kita tidak akan pernah bisa paksa siapapun juga untuk sharing. Bisa dipegang nggak? Kadang kan sentuhan itu physical touch ya. Artinya kadang-kadang kan anak mungkin butuhkan
ibu tahu tapi nggak tahu mau ngomong apa, si anak kok cuma gini doang, ya kita pegang. Kadang-kadang sentuhan itu dalam situasi depresi bisa nggak dipakai? Mungkin ibu-ibu perlu lebih praktis lagi kali. Menurut saya bisa, Romo, cuman setiap anak dan setiap situasi itu berbeda. Tidak bisa diterapkan untuk semua ya. Tidak bisa diterapkan untuk semua. Dan susahnya kesehatan mental seperti itu, Romo. Kalau misalnya tangan saya amit-amit gitu, tangan saya kenapa terus tangan saya patah, maka harus diperban. Mau siapapun juga kok tangannya kenapa itu harus diperbankan. Kalau soal kesehatan mental itu sudah menyangkut hati, menyangkut jiwa istilahnya. Jadi setiap situasi itu pasti penanganannya sedikit berbeda. Dan kalau soal boleh dipegang atau enggak itu memang menurut saya orang tua yang paling tahu deh. Apakah anaknya responsif kalau misalnya dipegang, dan anaknya enggak mau gitu, nggak apa-apa. Jangan kesel, jangan merasa sedih, karena memang anak itu sedang mengalami lots of emotions, banyak emosi yang sedang dia alami. Jadi nggak heran kalau dia lebih konflik, dia sendiri bingung istilahnya. Apa yang dia sedang alami dan apa sedang dia rasakan. Oh, jadi memang sebetulnya permasalahan depresi ini suatu permasalahan yang sangat multidimensi, atau mungkin banyak hal yang bisa terkena dia, gejala-gejalanya juga masing-masing berbeda. Jadi yang paling tahu sebetulnya harusnya orang tua ya kalau melihat gejala gitu. Tetapi sebetulnya depresi itu kamu bilang tadi kan ada bakat ya, bakat ya, kayaknya dia berbakat untuk depresi nih. Berbakat tuh artinya sudah dari kecil gampang depresi. Saya pernah punya teman, itu waktu SD saya, teman itu perempuan ya, dan dia setiap kali kita pinjem pensilnya, kan kadang ada yang maksa kan, orang pinjem pensil atau pinjem apa kan, dia paksa gitu pasti dipatahin. Buku misalnya dipinjem, dulu pinjam sebentar, wah langsung nggak usah pakai lama, langsung disobek tuh buku yang jadi dia destruktif ya sifatnya. Kelas 4 dia bunuh diri. Jadi memang ini sesuatu yang kami sudah sekarang menduga. Dulu kami bingung, wah masih kelas 4 SD kok kami melayat. Menurut saya kelihatan. Nah, apakah anak-anak itu ada yang bisa dilihat dari para ibu dan bapak di sini yang bisa melihat bahwa dia mungkin punya potensial depresi dan bahkan punya potensial untuk suicide atau bunuh diri? Sebenarnya bisa, Romo. Cuman masalahnya kalau kita ambil approach seperti itu, kita jangan tunggu sampai mereka ada gejala depresi sampai kita bertindak. Karena dengan kita jangan tunggu sampai kayak jelek banget ya. Exactly. Tadi habit-habitnya kita mendengar baik, kita mungkin bisa tanya, are you okay? Kamu nggak apa-apa kan? Atau kita meresponnya dengan baik, itu nggak usah tunggu mereka depresi sampai kita lakukan hal-hal seperti itu. Ini seharusnya menjadi budaya dalam keluarga. Jadi kita nggak usah tunggu gejalanya, kita lihat gimana. Tapi kalau misalnya udah terlanjur depresi, maka kita harus bisa tanya tentang atau kita bicara tentang suicide. Nah, jadi depresi itu sangat berdekatan atau dekat atau akrab dengan suicide ya, dengan bunuh diri ya. Sangat, Romo. Kalau misalnya di Indonesia, kan topik-topik tentang depresi atau bunuh diri itu masih sangat tabu. Ya, minim lah, masih minim ya. Masih minim. Ya. Kalau kita rasanya nggak enak, uncomfortable gitu ngomongnya, rasanya awkward. Cuman kalau misalnya kita mau tanya seseorang, terutama anak tentang depresi atau tentang bunuh diri, kalau kita tanyanya tidak secara langsung, maka mereka juga akan merasa uncomfortable. Kalau kita menanyakannya bisa langsung, mereka juga jawabnya lebih terbuka. Karena contohnya nih, saya bisa tanya, are you thinking of suicide? Apakah kamu pernah pemikiran tentang bunuh diri? Kalau kita, aku mau tanya nih tapi nggak enak gitu, mereka juga gimana mau jawabnya kan? Jadi lebih aman kita langsung tanya, kamu pernah ada pemikiran bunuh diri gak? Jadi langsung aja gitu. Langsung ditanya, langsung. Of course kita tanyanya nggak dari nothing tiba-tiba tembak gitu. Tiba-tiba begitu ya, kita ngobrol dulu, hai sebentar, atau mungkin ya kamu mau makan apa enggak, terus tiba-tiba nanti kita setelah 10-15 menit baru muncul kalimat tadi ya, apakah kamu punya pemikiran bunuh diri? Exactly. Makanya ada dua sentence, dua kata-kata gitu, atau dua phrase yang sangat-sangat membantu adalah are you okay? Apakah kamu oke? Ya. Yang kedua adalah apa yang saya bisa lakukan untuk membantu. Nah, ini penting banget nih, dua pertanyaan ini adalah pertanyaan sekaligus sapaan, mungkin mengingatkan si penderita juga ya. Are you okay? Apakah kamu okay? Dan yang kedua adalah apakah kamu
pernah punya pemikiran untuk bunuh diri, tapi caranya pasti bukan seperti yang saya sampaikan. Tapi mungkin kamu pernah nggak punya pikiran mau bunuh diri? Papa atau mama tanya aja sih, misalnya kayak gitu ya. Dengan artinya kalimatnya nggak harus exactly seperti tadi, tapi intinya seperti itu gitu ya. Exactly, dan tadi yang sempat udah dibilang yang paling penting itu adalah untuk anak-anak atau untuk orang dewasa? For everyone. Oh, jadi semua orang. Jadi mau anak-anak, mau dewasa, mau opa oma, kita bisa selalu tanya, are you okay? Dan kalau mereka cerita, aduh hari ini lagi gini nih atau kenapa, oke, apa yang saya bisa lakukan untuk membantu? Jadi sesudah dia menjawab positif, baru dia itu ya, baru kita ngomong sama dia. Exactly. Kalau misalnya dia bilang enggak kok, saya oke, saya nggak apa-apa, kita bisa bilang oke, I'm here if you wanna talk. Saya ada di sini kalau misalnya kamu mau cerita. Ini ada pertanyaan nih sekarang nih, mungkin bisa membantu proses kita ya. Kalau seseorang sudah mencapai tingkat depresi, di mana sudah tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari, jadi ini mestinya orang dewasa nih ya, lalu menarik diri dari social life dan menutup diri untuk membicarakan masalahnya dengan siapapun. Jadi total diem gitu ya. Apa yang harus dilakukan untuk membantu keadaannya? Yang pertama adalah kita jangan paksa mereka untuk sembuh. Jangan paksa untuk sembuh. Jangan paksa, Tapi karena biasanya orang pengen sembuh loh. Iya. Artinya yang orang sekitarnya ya. Iya. Justru kalau kita semakin sayang sama orangnya, secara nggak sadar kita semakin memaksa. Kita semakin frustrasi. Segera gitu ya. Iya. Tapi dalam situasi seperti ini kita tidak bisa memaksa mereka untuk sembuh. Yang kita bisa lakukan adalah kita hadir, kita menanyakan, kita care. Karena seringkali kalau misalnya orang merasa depresi atau kena mental illness seperti ini, pikirannya ruwet banget. Jadi jangan ditambah dengan pemikiran atau kekhawatiran kita lagi ya. Exactly. Kan orang kan khawatir, biasanya kamu jangan begini, mama kan khawatir. Ya udah mama diem dulu. Tapi kamu kalau begini dia malah nambahin lagi. Oh, exactly. Jadi gitu tuh nggak boleh ya. Semakin stres. Bukannya mereka merasa disayang, mereka merasa semakin stres. Jadi itu ada satu ilmu lagi ya. Jadi menunjukkan empati kepada anak atau care pada anak tuh jangan memberondong dengan ketakutan kita, malah justru bikin stres ternyata. Suara-suaramu ibu-ibu tuh ya, ingat-ingat. Terus apa lagi? Ya kita omelin aja ibu-ibu, soalnya suka kepo dia. Bukan hanya nyelesain masalah, malah harus hati-hati. Aduh, aku jadi lupa mau ngomong apa. Ternyata yang sudah disiapkan bisa lupa aja kan. Oke, tadi kalau kejadiannya orang dewasa yang benar-benar tidak mau berbicara lagi, total shutdown lah gitulah. Apa yang harus kita hadir, kita present. Jangan maksa tadi. Jangan memaksa. Kita berdoa untuk mereka dan kita menunjukkan bahwa kita care. That's all. Itu hanya sebatas itu yang kita bisa lakukan, karena mereka tidak akan mendengarkan advice kita kalau mereka tidak merasa disayang. Jadi pertama-tama kita harus ada perasaan diterima, disayang dulu. Exactly. Pertama mereka harus merasa diterima, disayang, disupport, baru mereka mau mendengarkan opini atau advice kita. Nah, kalau sudah mengalami seperti itu, jangan takut untuk ketemu psikiater, psikolog atau konselor. Saya pun yang saat itu ambil psikologi S3, saya ambil terapi. Saya harus ke terapi. Oh iya, semua pasti begitu ya. Exactly. Saya selama 1 tahun full saya ke terapi setiap minggu. Benar, itu benar. Saya alami juga waktu saya ngambil. Kalau saya cuma harus 6 atau 8 kali saya sekitar itu. Exactly. Jadi jangan merasa bahwa kita tuh gila atau lemah kalau kita harus ketemu konselor atau terapis. Kalau saya punya mobil mogok, masa saya merasa aduh, nggak enak sih, malu kalau mau ke bengkel. Enggak kan? Masa mobil saya bisa mogok, seorang saya bisa mogok. Iya, mobil saya gitu ya. Padahal udah ada salibnya. Oh, ya. Ini satu apa ya? Satu asosiasi yang bisa di ini ya. Apakah mobil kalau udah ada salibnya itu pasti nggak mogok? Apakah kalau Anda berdoa sebelum berangkat terus pasti nggak mogok di jalan? Ya kita periksa nggak bulanannya atau setengah tahunannya, kita masukin bengkel nggak? Maksudnya kita apa namanya, isi angin nggak gitu kan? Kalau nah itu yang artinya antara iman dengan satu aktivitas hidup sehari-hari itu sebetulnya sejalannya. Exactly. Jadi jangan pernah kita merasa malu untuk ketemu terapis. Saya kemarin ini ini baru sebulan yang lalu. Di pekerjaan saya, itu pekerjaan yang cukup stres. Jadi salah satu proyek saya harus menonton CCTV orang bunuh diri. Apa yang terjadi waktu itu? Jadi saya padahal merasa fine-fine aja. Nah, sebelum saya merasa depresi, sebelum saya merasa anxiety atau yang lain, saya langsung inisiatif ketemu terapis.
Karena seringkali kita nggak sadar bahwa kita sudah jatuh dalam depresi. Kita tidak sadar bahwa kita sudah mengalami mental illness. Kita tidak sadar bahwa hidup kita secara emosional atau relationship kita sudah dysfunctional. Jadi jangan takut untuk ambil inisiatif, saya mau ngobrol ke terapis, mau ke konselor atau ke psikolog. Karena sama seperti mobil kita, itu kan ada servisnya kan, setiap berapa ribu kilometer. Pasti ya 10.000 gitu. Exactly, sama seperti saya nggak pernah ketemu orang di bengkel yang malu mobilnya diservis, iya kan? Iya pasti. Karena mobil kita kan harus bisa remaja lagi ya mobilnya. Exactly. Masa dengan jiwa kita, dengan hati kita yang jauh lebih gitu berharga, yang jauh lebih berharga daripada mobil, kita malu untuk cari bantuan. Ya, Sandi sebetulnya ingin menegaskan kepada kita, depresi ini tidak begitu saja hanya dengan mendengarkan, didoakan, ditumpang tangan lagi, itu lebih iman lagi ya, kita merasa udah didoain, udah di ini. Tidak bisa. Jadi harus bertemu dengan terapis. Untuk pertolongan sementara, untuk menenangkan, barangkali itu suatu obat yang manjur ya. Didoakan, merasakan ketika didoakan kan merasa diperhatiin, ditumpangin tangannya merasa deket, mungkin sambil ngomong sambil dipegang. Nah itu mungkin berasa kayak ada perhatian, tetapi sebetulnya masalahnya belum selesai. Exactly. Harus diselesaikan dengan terapis. Exactly. Saat saya ke terapis, apa yang terapis lakukan adalah dia menunjukkan ada hal-hal, ada mindset yang saya punya yang membuat saya depresi. Dia sebagai terapis, dia adalah orang ketiga, pihak ketiga yang objektif, yang bisa dengar cerita kita, bisa melihat kehidupan kita, dan bisa bilang, oh ini kayaknya ada problem. Karena setiap orang tanpa terkecuali punya namanya blind spot. Dari spot yang gelap buat dia gitu. Exactly. Kita punya pemikiran, kita punya habit yang kita tidak sadar yang kita punya. Contohnya aja nih. Seberapa sering kita menyakiti orang yang kita kasihi secara sengaja? How often do we hurt somebody we love intentionally? Enggak kan? Seringkali yang kita lakukan kita nggak sadar bahwa we do that. Jadi ada banyak hal dalam hidup kita yang sebenarnya kita nggak ada awareness, kita tidak menyadarinya. Dan dengan ketemu terapis atau konselor, dia bisa bantu kita melihat atau membukakan blind spot tersebut. Ya. Jadi sebetulnya kita ini mau membawa orang tua dan juga membawa orang dewasa pada pengertian mengenai bagaimana menangani, mengobati, atau bagaimana menjaga supaya kita tidak depresi. Mana yang lebih utama? Menjaga artinya menjaga lingkungan sekitar supaya tidak depresi, atau kita belajar untuk menangani, atau kita belajar untuk mengobati, atau ketiga-tiganya? Menurut saya ketiga-tiganya, Romo. Dan karena itu yang diperlukan untuk kita bisa punya komunitas, negara, society yang sehat. Di Indonesia, kita punya 270 juta orang kira-kira. Kita hanya punya kira-kira 3.000 sampai 3.500 psikiater dan psikolog. Saya kurang cepat matnya, saya nggak tahu satu orang harus menangani berapa. Tapi kayaknya semua orang sadar bahwa itu nggak cukup. Kalau kita mau sehat, kita harus belajar bagaimana untuk membantu sesama. We have to help each other untuk membangun kesehatan mental yang baik. Makanya kemarin ini saya cukup berbeban. Saya sempat nulis buku soal ini. Apa pengetahuan? Apa judul bukunya boleh disampaikan supaya kalau ada yang nyari nanti gampang. Sure. Jadi bahasa Inggrisnya adalah hand in hand together gitu. Jadi bahasa Indonesianya judul bukunya adalah bersama-sama. Halo semuanya, ini buku yang tadi saya bicarakan, buku saya Hand in Hand. Bukunya cukup tipis, bacanya cepet kok, jadi jangan takut. Dalam buku ini diceritakan apa itu depresi, apa itu anxiety, bagaimana kita bisa melihat gejalanya, apa 10 hal yang kita bisa lakukan untuk membantu seseorang yang dekat kita, bisa keluarga sendiri, bisa teman, dan ini bisa dipakai sama semua orang, tidak perlu konselor atau psikolog, it's for everyone. Jadi nanti ini akan very soon bakal available, nanti lihat di Instagram saya dan juga akan di-announce, tapi hopefully semua orang bisa mendapatkan pengetahuan ini agar kita bisa membantu sesama. Terima kasih. Dan di buku tersebut diceritakan apa itu depresi, apa itu anxiety untuk melihat gejala-gejalanya kan. Agar kita tahu oke, ini sebenarnya penyakit medis, bukan cuman imajinasi kita gitu. Iya. Lalu bicarakan apa 10 hal yang kita bisa lakukan secara praktis untuk membantu orang tersebut. Bagaimana kita bisa mendengar dengan baik, bagaimana kita bisa meresponi dengan baik, bagaimana kita bisa encourage mereka, bukan memaksa untuk mencari bantuan profesional. Dan akhirnya bagaimana apa yang kita perlu lakukan kalau kita ketemu orang atau mungkin orang dalam keluarga kita punya pemikiran bunuh diri. Iya.
Mungkin sesuatu yang penting buat kita itu sebetulnya adalah pengetahuan atau juga sikap yang care atau perhatian pada orang di sekitarnya ya. Jangan hanya memperhatikan diri sendiri, tetapi perhatiin juga. Kadang orang serumah nggak tahu, tiba-tiba nanti kita kaget. Kenapa ada salah satu anggota yang entah depresi, sakit, mungkin bunuh diri atau menyakiti dirinya, atau mungkin terlibat narkoba, kan macam-macam. Yep. Depresi ini bisa dialami oleh orang-orang yang tampaknya hebat. Kadang-kadang justru terlalu banyak emasnya ya, terlalu banyak topengnya, sehingga dia mampu membuat orang lain percaya bahwa orang ini hebat banget gitu. Ya benar nggak? Seperti itu bisa, apakah memang perhatian dan care itu bisa menjadi salah satu pintu utama untuk memulai suatu usaha untuk mengurangi atau usaha untuk mencegah adanya depresi ini? Exactly, riset dari seluruh dunia menunjukkan bahwa orang yang memiliki social support yang kuat, social support yang kuat itu punya rate atau kemungkinan depresi yang lebih rendah. Tapi yang saya ingin tambahkan yang based on apa yang Romo katakan, sebenarnya nggak ada satu orang pun yang tidak mengalami stres. Tidak ada satu orang pun yang tidak pernah mengalami stres ya. Yang hebat itu adalah orang yang berani terbuka. Yang hebat adalah orang yang berani terbuka dan berani sharing. Karena semua orang tanpa terkecuali itu pasti dalam satu tahap dalam hidupnya mengalami stres. Betul. Kalau misalnya enggak, then there's something wrong. Tapi stresnya memang nggak harus sampai depresi, tapi paling nggak pernah mengalami stres yang dia pas bingung atau merasa kosong, nggak berharga, atau itu pasti pernah mengalami. Exactly. Jadi bukan orang hebat yang orang hebat itu bukan orang yang tidak mengalami stres. Karena semua orang pasti mengalami stres. Orang hebat itu yang secure sehingga mereka bisa cari bantuan dan mereka bisa terbuka dan vulnerable tentang apa yang mereka alami. Saudara-saudari yang terkasih, saya ingin membaca lagi ya apa yang dituliskan oleh Matius 22 ayat 36, 37, 38, 39. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi dua kalimat ini sebetulnya yang sama dalam pengertian kita. Tadi mengatakan bahwa kasihilah dengan segenap hati, jiwa, dan akal. Dan kalimat ini mengena pada hubungan kita dengan manusia. Itulah sebabnya saya ingin Anda juga punya perhatian. Perhatiannya bukan sekedar perhatian kasih makan, perhatian memberi nafkah, tetapi dengan segenap jiwa, akal budi, dan hati. Berikanlah hati, ini anak saya lagi kenapa ya? Ini pasangan saya kenapa ya? Ini orang tua saya kok kayaknya, kalau kita udah dewasa kan kita sama-sama bisa membantu juga. Tidak mesti yang tua membantu yang muda. Bisa juga yang lebih muda membantu yang lebih tua. Dan itu salah satunya adalah care, gitu kan? Salah satunya adalah perhatian kita kepada orang yang sedang mengalami, terutama orang yang berada di rumah. Saya pengen tahu sekarang, pada saat Sandy dulu mengalami situasi yang Sandy sebut sebagai depresi, apa yang membuatmu sembuh waktu itu? Salah satu hal yang bisa membuat saya sembuh adalah dukungan teman-teman saya di Australia, dukungan komunitas. Jadi dukungan sosial ya, berarti ya, social support tadi. Exactly, saya ada satu teman, one of my best friends di Australia. Saya ingat banget di rumah lagi ada pesta, terus kita berdua lagi ngobrol di balkon. Terus saya cerita bahwa saya sempat ada pemikiran mau bunuh diri. Do you know what he did? Dia nggak ngomong apa-apa, he just cried. Dia yang nangis malah? Dia nangis. Saya merasa I feel loved. Dia nggak coba kasih advice, dia nggak coba gimana, he just cried with me. Cried for you. Saya benar-benar disayang, saya benar-benar dihargai, saya benar-benar di value. Dan ingat, kalau misalnya orang depresi, salah satu pemikiran adalah saya tidak berharga. Saya nggak ada siapa-siapa. I'm worthless gitu. Sekarang saya ditangisin orang nih, berarti dengan tanpa sadar seluruh pemikiran kita tuh diubah hanya karena tangisan temen ya. Yeah, exactly. Jadi meskipun depresi ini cukup besar, meskipun perlu terapi, psikolog and all that sort of thing, dengan kita menunjukkan rasa kasih sayang aja, dengan kita support, dengan kita ingin mendengarkan, itu sudah sangat-sangat membantu, terutama dalam keluarga. Dalam keluarga itu support sistemnya justru lebih harus
diperhatiin ya. Exactly, karena banyak orang, saya melihat orang-orang yang paling sehat secara emosional adalah orang yang punya orang tua yang bisa mendengarkan dan bisa meresponi dengan baik. Jadi fungsi orang tua itu penting, bukan hanya ada, bukan hanya kasih makan, bukan hanya nyekolahin, dan bukan hanya ngomel, tetapi terutama adalah mendengarkan, hadir di situ dengan seluruh tubuh, jiwa, dan raga tadi seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ini sekarang udah ada pertanyaan lagi nih ya. Kenapa ada orang yang mengalami depresi berkali-kali dan kenapa ada orang yang tidak mengalami depresi sama sekali walaupun sama-sama beriman dan mengalami masalah yang berat? Itu pertanyaan yang sangat baik dan honestly kita belum ada formula yang bisa bilang oh orang ini nih dia pasti kena depresi atau orang ini jenis ini. Iya, exactly. Kita belum ada formula, belum ada penelitian. Karena penelitian psikologi itu sebenarnya masih sangat muda. Baru berapa ratus tahun terakhir itu. Tetapi ada namanya protective factors. Apa faktor-faktor dalam kehidupan kita yang bisa melindungi kita atau menurunkan kemungkinan terjadinya depresi atau mental illness. Social support adalah salah satunya. Physical health is another thing. Jadi kalau misalnya riset menunjukkan kalau orang olahraga itu meningkatkan kesehatan mental mereka. Jadi kalau misalnya dia mengalami berulang-ulang seperti pertanyaan ini, faktornya sebetulnya apa? Karena social supportnya yang nggak bagus, atau keluarganya yang nggak bagus, atau bagaimana? Kenapa ada yang berulang? Pertanyaannya, kenapa ada yang berulang? Kenapa ada yang nggak pernah? Honestly Romo, kita masih belum tahu. Karena menurut penelitian psikologi, kita mungkin bisa ada opini, tapi belum ada jawaban yang definitif. Tapi salah satunya mungkin tadi yang seperti Sandy bilang, bahwa mungkin yang berulang-ulang itu mungkin support atau dukungan dari keluarganya mungkin kurang gitu, benar nggak? Exactly, apalagi sekarang PSBB kalau keluarganya nggak akur ketemu terus tiap hari lagi ya kan? Exactly, kalau nggak salah ada statistik menunjukkan perceraian ya? Iya, perceraian itu meningkat saat PSBB ini. Justru karena ketemu terus ya kan? Iya. Jadi pertemuan dengan anggota keluarga malah bisa bikin depresi. Exactly, karena kita paling bisa disakiti sama orang yang dekat sama kita kan? Paling disakiti sama orang yang dekat. Jadi misalnya kayak pasangan, anak, orang tua gitu ya. Banyak sekali orang depresi karena apa yang dilakukan oleh orang terdekatnya. Bisa pasangan, bisa keluarga. It's very sad gitu. Banyak anak yang sharing, mereka merasa sangat itu benar tertekan dan mereka depresi karena tekanan dari orang tua. Padahal orang tua niatnya baik. Niatnya mau bantu, mau ikut campur, ikut campur ya niat ya. Tapi niat kan memang mau intervensi kan ya. Iya. Dalam bahasa Indonesia sekarang udah jelek nih. Kenapa ikut campur? Tapi dalam bahasa Inggris itu kayak normal ya. Intervensi kan sometimes we need to intervene to others ya kan. Bukan selalu jelek. Nah niatnya orang tua tuh ikut campur untuk membantu, tapi justru malah kebablasan. Exactly. Jadi dalam situasi seperti ini, niat baik itu nggak cukup. Kalau sudah masuk kesehatan mental, depresi, niat yang baik itu tidak cukup. Kita harus tahu how to help them, bagaimana cara untuk membantu mereka. Kita perlu tahu apa yang kita perlu katakan, apa yang justru jangan kita katakan, apa yang kita perlu lakukan, apa yang jangan kita lakukan. Itu semuanya sangat penting. Perlu ada education, perlu ada training untuk hal-hal seperti ini. Ada pertanyaan lagi. Seseorang yang biasanya tekun baca firman dan saat teduh setiap hari, aktif mengikuti pendalaman Alkitab dan lain sebagainya, tiba-tiba tidak kepengen melakukan semuanya saat depresi, saking merasa tertekan sehingga untuk membaca firman itu merupakan suatu tekanan juga. Nah, apa ada solusi yang bisa diberikan kalau orang nih rajin beriman lah, rajin membaca firman, rajin ikut PD online ya sekarang ya. Nah, itu bisa mengalami depresi, itu solusinya gimana? Tergantung, ini dari perspektif orang yang mengalaminya atau kita dari orang dekat? Dari perspektif kita dulu melihat orang itu misalnya gitu. Kalau misalnya kita melihat orang itu nggak baca firman, nggak doa, yang pertama tuh itu sekali lagi kita jangan sampai paksa. Orang yang cinta firman atau sama cinta Tuhan pun, kalau mereka udah depresi, kalau mereka udah stres, mereka paling sebel dengerin kalau dikasih ayat. Mereka paling sebel kalau diceramahin. Mereka paling justru sebel. Malah paling sebel ya denger ayat. Paling sebel karena pikirannya itulah sebabnya kayak orang ini lu kemasukan setan lu. Udah gua doain lu malah marah-marah. Sebetulnya karena masalah depresi, bukan persoalan dia ada setan dalamnya. Kita kan sering merasa begitu. Exactly, dan nggak perlu diagnosis depresi untuk hal
itu terjadi. Jadi maksudnya kan depresi adalah medical diagnosis kan. Tapi orang stres pun mengalami tekanan hidup, kita jangan paksa karena memang itu pilihan mereka kan. Sekali lagi jangan paksa ya. Kita jangan pernah paksa, itu bukan hak kita untuk memaksa mereka. Jadi kita support, kita doain terus, dan yang perlu kita lakukan adalah kita hadir, bener. Hadir itu aja. Kita hadir, kita dengerin, kita support terus. Dan kalau bisa mesti ditawarin juga, mau nggak terapi ya, mungkin exactly. ya. Dan karena kalau udah parah kan bahaya juga kalau ditangani sendiri. Exactly. Dan kita bisa tanyain, mau saya doain nggak? Saya punya satu teman di Australia. Jadi boleh ya, salah satunya boleh minta kita doain, mau nggak gitu? Of course, kan kita nggak memaksa, kita menawarkan. Menawarkan ya, jadi bukan, oke, sekarang kamu saya doain, nah itu maksa ya. Berlutut dong. Berlutut, gila, gue ada masalah, gue selalu berlutut gitu ya, malah jadi salah sebetulnya. Iya, saya ada satu teman di Australia, teman baik saya. Dia itu orang asli Australia, dan kira-kira 10 tahun lalu dia kecelakaan mobil, kakinya harus diamputasi. Dia kehilangan kerjaannya, dia kehilangan pasangannya, dan sejak itu dia kecanduan alkohol. Saya terus karena itu dia di jalan minta-minta, dan dia karena nggak bisa kerja. Saya pertama kali ketemu, saya ngobrol bentar, terus saya bilang, hey, can I pray for you? Saya bisa doa, boleh gak saya doa buat kamu? Jadi saya doa gitu. Kamu menawarkan ya? Iya. Setahun setelah itu, saya sering ketemu dia, kita sering ngobrol. Dia akhirnya cerita bahwa dia itu depresi, dia merasa worthless, dia merasa capek hidup. Sehingga ada satu malam, ini baru kejadian tahun ini. Jadi saya sudah kenal dia udah berapa tahun nih. Saya ketemu dia sedang mabuk, dia sedang nonjok-nonjok tembok sampai tangannya berdarah. Dia bilang, I just wanna die. Saya mau mati aja, buat apa saya hidup? Saya membenci diriku sendiri. Saya bilang, oke. Saya duduk selama sejam, saya dengerin doang. Dan karena saya takut dia nonjokin tembok, tangannya berdarah kan. Saya pasang badan antara dia sama tembok. Kamu nggak takut kamu ditonjok? Takut sih. Cuman puji Tuhan nggak ditonjok. Jadi kamu kayak martir ya di situ. Terus ini psikolognya full timer dan juga all in ya. Jadi siap ditonjok. Nah, habis itu akhirnya saya sering doain dia. Kemarin ini dia bilang, Sandy, saya merasa berbeda loh saat kamu doain saya merasa lebih oke. Jadi dia kalau sekarang ada masalah, dia nggak datang ke Korea, dia datang ke saya. Dan dia bilang, you as a psychologist or what? Sebagai seorang psikolog atau sebagai seorang pendoa nih, yang mana nih? Saya sebagai orang Katolik yang baik. I wanted to love and care this man seperti Yesus lakukan. Jadi tugas untuk kita membantu dan orang lain itu bukan cuma tugas psikolog, itu bukan cuma tugas konselor, itu tugas kita semua. Karena Yesus yang bilang love one another. Itu adalah itu yang kita semua diperintahkan untuk lakukan itu. Jadi saya lakukan itu sebagai orang Katolik yang baik. Dan kemarin dia bilang, Sandy, I'm going back to rehab. Saya akan balik ke rehabilitasi untuk membantu dia punya kecanduan alkohol. Saya nggak paksa. Saya nggak lama, saya 3 tahun saya tungguin. Cuma datengin sekali-sekali ngobrol, saya hadir, saya doain, that's it. Bukan pilihan, bukan di tangan kita. Iya. Dia tetap ya, tapi kita menawarkan sesuatu yang baik, yang mempunyai hubungan dengan Tuhan ya. Exactly. Makanya sama seperti situasi yang tadi, kalau mereka nggak mau doa, kalau mereka nggak mau datang firman, tugas kita adalah mengasihi mereka, itu number one. Kita support, kita hadir, kita care, kita tawarin mau didoain kan. Iya. That's all we can do. Iya. Sometimes saya merasa kok dia lebih romo dari saya ya gitu. Jawabannya lebih bagus loh. Saya ngerasa waduh ini benar-benar ya. Pengalamannya tuh real soalnya. Maka kita perlu mengalami. Saya merasa bahwa tadi jawaban dia. Terus jadi kamu sebagai seorang pendoa atau sebagai seorang psikolog? Jawabannya saya sebagai orang Katolik yang baik. Itu sesuatu yang inspiring ya menurut saya, memberi inspirasi kepada kita. Jadi kita nggak perlu jadi orang yang ahli, kita nggak perlu jadi orang yang hebat, tapi cukuplah menjadi pendengar yang baik, mungkin duduk di situ. Kalau kita ngerasa agak ngerembes di sini di mata, kita nangis kecil, ternyata membantu banget itu ya. Dan Sandy tertolong hanya oleh inian ya. Kalau orang Jawa bilang berbes mili itu ya. sesuatu yang terjadi di real dalam perasaan kita, lalu kita tuangkan, lalu bersama-sama. Kayak Tuhan Yesus mengatakan kan, menangislah dengan orang yang berduka cita, ya kan? Exactly. Tertawalah dengan orang yang sedang bersuka cita juga gitu. Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, bagaimana depresi itu melanda kaum lansia? Nah, kaum lansia ini kan juga termasuk golongan yang
mudah depresi karena dia lonely, ya kan? Yes. Karena kesepian. Nah, apa yang harus dilakukan? Mungkin inspirasi itu bisa diberikan supaya mungkin kalau ada yang nonton, oh ini toh gejala baik dari orangnya sendiri maupun dari kita yang punya orang tua atau punya lansia. Yap. Sebenarnya statistik menunjukkan bahwa sebagian besar orang mengalami depresi atau pemikiran bunuh diri memang dari kaum lansia. Cuman banyak sekali dari kaum lansia itu dibesarkan dengan budaya tidak boleh terbuka atau sharing. Jadi soal tradisi ya, tradisi culture-nya ya. Zaman sekarang aja kita susah, apalagi zaman dulu. Untuk bisa terbuka, untuk bisa sharing tentang kita merasa depresi, kita merasa stres gitu. Jadi apa yang kita lakukan, mau dari anak kecil, mau dari orang dewasa, mau dari kaum lansia, sama. Kita hadir, kita harus membuat mereka merasa dikasihi. We make them feel loved. Kalau mereka sukanya makan, kita bawa makanan. Anything we do. Tapi kadang-kadang masalahnya mereka tidak serumah lagi dengan kalau di kota seperti kota-kota di Indonesia ini kan orang tua tinggalnya terpisah dari anak-anak. Exactly, dan memang mau nggak mau kita nggak bisa 24 jam 7 hari seminggu bersama mereka. Iya. Tapi saat kita bersama mereka kita harus present. Jangan main HP, jangan lihat jam. Jadi benar-benar ada di situ ya, quality time lah ya. Exactly, kalau misalnya jadi my brother, adik saya itu tinggal di Australia. I'm so proud of him. Dia saat ini sedang ambil S3 di UTS. Oh, kamu sekeluarga hebat-hebat semua ya. S-nya 3 semua loh. Saya S3, SD, SMP, SMA. Iya, lalu. Dan kalau kita makan sama-sama, HP kita selalu taruh. Kita nggak sentuh HP, kita be present there. Karena kita mau nggak mau, kita terbatas kan secara waktu. Romo juga saya percaya banyak yang mau konseling sama Romo kan. Pasti banyak banget. Tapi Romo tangannya 2, matanya 2, 24 jam. That's it gitu. Kita semuanya yang sama. Tapi saat kita bersama mereka, terutama dengan kaum lansia, we pay attention. Kita present, kita bersama mereka. HP kita taruh, kita nggak lihat jam, kita dengerin. Benar-benar kita dengerin terus gitu. And it's different. Kalau misalnya saya bicara sama Romo, terus saya sambil main HP, saya sambil balasin email, sambil lihat-lihat, Romo merasa dihargain nggak? Iya, kayak ngerasa banyak distraction juga, banyak yang memecah fokus kita ya. Exactly, just by being present, itu katanya itu kita hadir dan kita mengasihi mereka, kita mendengarkan. Itu sangat membantu. My grandma, nenek saya sama saya itu meninggal kira-kira 4 tahun yang lalu, sudah 3 tahun yang lalu gitu. And salah satu hal yang sangat inspirasi buat saya is my mom. My mom datang ke Australia, jagain ama dan akong saya selama berapa tahun gitu. Dan kalau mama saya di sana benar-benar present, dengerin, ngobrol sama mereka, dibawa putar jalan gitu. Dan saya percaya bahwa mereka merasa dikasihi. Kalau misalnya ada orang yang kaum lansia dan mereka diam-diam, siapa tahu mereka atau karena banyak kaum lansia mengalami depresi, cuma mereka susah mengekspresinya. Jadi lansia ini sebetulnya punya keunikan karena tidak terlalu ekspresif, tidak terlalu bisa memperlihatkan depresinya, tetapi rata-rata sebetulnya kebutuhan mereka itu adalah soal kesepian, teman, perhatian, kasih sayang, dan itu bisa diberikan oleh orang-orang yang berada di dekatnya, yaitu anak-anak atau mungkin cucu-cucunya ya. Jadi mungkin Anda bisa berbahagia kalau Anda boleh tinggal dengan anak dan boleh tinggal dengan cucu. Tetapi bagi Anda sendiri, Anda juga harus tahu, mungkin untuk lansia, usulan dari saya adalah cobalah menyukai dirimu sendiri. Jangan sering-sering juga menginginkan apa yang di masa muda belum diinginkan. Impian-impian itu kadang-kadang justru membuat kita ini nggak pernah berhenti menyesal. Maka cintai diri sendiri, cari hobi yang menyenangkan, dan jangan mager ya, jangan malas bergerak, tetapi terus aktif. Itu saya kira bisa mengurangi depresi kita, karena kita memang seharusnya bisa hidup sendiri. Muda atau tua itu sebetulnya harus bisa hidup sendiri. Kita dilahirkan sendiri, nah mati sendiri juga. Maka selama hidup kita ditemani oleh orang-orang yang kita kasihi ini, kalau bisa lebih banyak memberi daripada menerima. Nanti kalau di masa tua saya kira kebahagiaan itu bisa disebutkan juga dalam surat 1 Petrus itu disebutkan ya, bahwa lebih bahagia orang yang memberi daripada orang yang menerima. Begitu juga ketika mungkin sudah lansia,
kita bisa terkurangi depresi kita. Kalau ada depresi, tadi salah satunya kita mengenali ada salah satu anggota keluarga kita yang lansia ada depresi, kita harus memulai mencoba untuk memberikan kepada orang itu, salah satunya adalah perhatian, waktu, supaya dia merasa dikasihi. Exactly, benar sih Romo. Dan kalau memang dianjurkan sama psikiater, jangan takut untuk ambil obat. Salah satunya adalah obat. Kalau sudah memparah memang harusnya obat ya, karena ini termasuk dalam gejala-gejala medis ya. Exactly. Jadi depresi itu gejala medis, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak hanya bisa disembuhkan dengan nasihat. Kalau nasihat namanya itu konseling biasa. Seperti saya tidak bisa memberikan medical solution gitu atau solusi medis, karena saya bukan seorang dokter dan bukan psikiater. Tetapi itu harus oleh seorang psikiater dan ada obat atau resep-resep yang harus diberikan untuk menyelesaikan, mungkin untuk mengurangi sesuatu yang ada di otaknya atau membuat dia lebih tenang dan sebagainya. Terima kasih Sandy yang sudah bersama-sama dengan kita selama 1 jam ini. Kita berterima kasih ada anak muda yang memberi kita pemahaman, mau melayani meskipun dia juga fresh graduate, seorang doktor di usianya yang ke-28 ya sekarang ya, masih sangat muda. Nah, Anda juga bisa menginspirasi anak-anak Anda atau mungkin teman-teman yang di sini yang masih muda. Ya, kita lihat bahwa melayani Tuhan itu jangan nunggu sampai tua. Kalau tua nggak mau, dan mungkin yang menolak adalah yang dilayani ya kan. Selama masih muda, berilah waktu untuk Tuhan. Nanti kalau udah tua kita kurang depresinya. Itu ini saya soalnya nih ada beberapa teman-teman muda yang saya ajak masuk di Komisi Kerasulan Keluarga juga belum mau nih ya. Mari saya mengundang beberapa teman-teman ya, kalau ada Anda mulai melayani itu mulai bergerak keluar. Dan saya mengira meskipun tidak disampaikan oleh Sandy, tapi saya percaya bahwa orang yang memberi, orang yang memperhatikan orang lain itu akan lebih bisa menghindarkan dirinya dari depresi karena terlalu terfokus pada dirinya sendiri. Terima kasih Sandy, thank you for coming, dan kita akan berdoa untuk menyelesaikan acara kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Roh Kudus telah menyertai kami sehingga acara kami dapat selesai. Kami dapat menginspirasi saudara-saudari kami. Berikanlah kepada saudara-saudari kami yang sedang mengalami depresi atau pikirannya kalut atau mungkin merasa bingung di masa menjelang Natalmu ini. Semoga Natal yang akan menjelang beberapa hari lagi boleh kami rayakan dengan hati yang gembira, dan kami pun boleh merasakan cinta kasih-Mu melalui orang-orang yang berada di dekat kami. Kami siap menjadi duta-duta kasih bagi-Mu supaya nama-Mu dimuliakan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Allah yang Maha Baik memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa dan selamat merayakan Natal tinggal sebentar lagi. Tuhan memberkati. Bye. Bye everyone.